Gadis muda itu kehilangan pemberat besi di kaki saat berenang. Hampir menghancurkan kolam renang. Kolam renang bergetar, bumi berguncang. Melihat gadis yang berenang seperti ikan mendapatkan air, mengeluarkan kekuatan gaib. Dengan satu putaran, dia melompat keluar dari permukaan air, langsung menuju garis finish. Semua orang sulit percaya. Gadis muda yang dianggap tidak berbakat dalam keluarga, ternyata telah berhasil melatih teknik yang telah lama hilang. Ikan terbang melakukan putaran. Gadis itu baru saja sampai di darat. Kepala keluarga segera mengirim seseorang untuk mengambil pemberat besi dari air. Namun, pemuda itu menyelam ke kolam renang, mengerahkan seluruh tenaga tetapi tidak bisa menggerakkan pemberat. Kepala keluarga tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa membiarkan gadis itu mencoba. Tak disangka, gadis itu bisa mengangkatnya seperti mengambil gelang. Dia pun mengangkat pemberat itu. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin sebuah cincin kecil bisa seberat ini? Suara jatuhnya terdengar seberat ribuan kilogram. Kepala keluarga ingin mencoba mengangkatnya. Namun, dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Juara renang juga tidak percaya. Akhirnya, dia menangis terseduh-seduh di lantai dan tetap tidak bisa mengangkatnya. Namun, gadis itu bisa mengangkatnya dengan sangat mudah. Ternyata gadis itu memiliki kekuatan gaib bawaan lahir. Terutama kekuatan di kakinya sangat mengagumkan. 3 guru pun memintanya untuk setiap hari mengangkat pemberat 1000 kilogram. Berlatih berenang di sungai. Mereka ingin melahirkan seorang jenius renang yang tiada taraf. Pelatih Wang berkata dia hanya lebih cepat 0,3 detik dari yang terakhir. Guru gemuk juga berkata dia tidak melampaui kecepatan. Tidak akan pernah bisa menjadi atlet profesional. Guru perempuan menyuruh si gemuk untuk bicara lebih sedikit. Guru kurus menggigit gigi dan mengambil kembali sebuah pemberat dari tanah. Suruh Ling Xiao untuk mengenakan ini juga di kakinya. Latihan tidak boleh kendor. Ling Xiao mengangguk setuju. Itu guru kurus susah payah menempatkannya. Hingga Ling Xiao pergi. Guru perempuan baru saja mengungkapkan. Dia diam-diam mengganti pemberat Ling Xiao menjadi 8.000 jin. Untuk mengasahnya. Namun, Ling Xiao baru saja kembali ke rumah. Ternyata Ling Yue sedang membakar barang peninggalan ibunya. Juga mengucapkan kata-kata buruk tentang ibunya. Ling Xiao langsung menamparnya. Ling Xiao, kamu gila. Kau berani memukulku. Kompetisi renang 3 hari kemudian. Jika terpengaruh, aku akan membuat matamu hancur, mengeluarkanmu dari keluarga Ling. Aku jelas-jelas tidak menggunakan banyak tenaga. Ling Xiao mengambil foto ibunya, namun terjatuh karena sebuah bola besi. Dengan marah, ia menendang bola itu keluar. 2 pelayan menangkap Ling Xiao, mengatakan bahwa dia memukul Nona Ling Yue, lalu akan membawanya kembali untuk diadili. Sampai kepala suku tiba, baru menyadari bahwa bola huniannya seberat 1000 jin, telah ditendang masuk ke dinding. Sulit dipercaya ada orang yang bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Sangat kuat dan tiada bandingnya. Ling Xiao ditangkap dan dibawa ke dinasti Tang. Ternyata telah memukul jenius renang keluarga Ling sampai seperti ini. Ayah segera meminta Ling Xiao untuk berlutut dan meminta maaf. Ling Yue masih di samping menambah bumbu, mengatakan bagaimana dia bisa ikut lomba renang dalam keadaan seperti ini. Ayah sangat marah. Sudah saatnya Ling Xiao diusir dari keluarga Ling. Juga harus menghapus posisi arwah ibu Ling Xiao dari silsilah. Ling Xiao berlutut dan memohon, jangan ganggu posisi arwah ibuku. Tetapi Ling Yue dipukul sampai seperti ini. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Adik meminta agar dia menunjukkan sedikit itikat baik. Ling Xiao, dalam kemarahan, mengangkat tongkat. Maka hari ini aku akan mengorbankan kaki kananku. Sebagai permintaan maaf kepada kalian. Bibi menghentikan Ling Xiao, menariknya untuk meminta belas kasihan. Menjelaskan tentang pertandingan renang di provinsi besok. Ling Xiao sudah mendaftar. Jika ada kesalahan, keluarga Ling juga tidak bisa menjelaskan. Keluarga Wenyan untuk sementara melepaskan Ling Xiao. Jika Ling Xiao tidak bisa menang dalam pertandingan, maka dia dan ibunya akan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Diusir dari keluarga Ling. Ling Xiao meninggalkan dinasti Tang. Saat ini, tetua keluarga sedang mencari sang master yang menendang bola Hunyuan menjauh. Namun mereka tidak tahu bahwa orang hebat itu adalah Ling Xiao yang mereka anggap remeh. Ling Xiao berlatih siang dan malam demi ibunya. Namun pemberat besi di kakinya membuatnya tidak bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya. Pelatih itu langsung melihat. Dia mengenakan pemberat di kakinya. Dia berkata meskipun dia sangat kuat, tetapi dalam renang yang lebih penting adalah bisa membiarkannya melarikan diri dari pintu belakang. Ternyata Ling Yue sudah lama tertarik pada pelatih Lu. Bisakah Anda mengajari saya secara pribadi? Pelatih Lu tidak suka melihat keluarga Ling mempermalukan Ling Xiao. Mereka meninggalkan Ling Yue sendirian di kolam renang. Pagi-pagi sekali, mereka tiba di seleksi. Selama hasilnya memuaskan, mereka dapat terpilih untuk tim ikan terbang. Mengikuti lomba tali.
Pertandingan putaran pertama adalah sprint menarik tali. Semakin lama bertahan di dalam air, semakin tinggi peringkatnya. Peserta pertama yang tampil berhasil bertahan 2 menit dengan menarik tali di jalur renang. Peserta kedua yang masuk ke air hanya bertahan 5 menit. Bibi yang memiliki teknik terbaik juga hanya bertahan 20 menit. Setelah itu, Ling Yue tampil. Dia memang adalah yang terkuat dalam keluarga. Ya Tuhan, ini sungguh luar biasa. Tarikan tali ini sangat berat. Dia bahkan dapat berenang dengan sangat baik. Begitu kuat, mungkin kita tidak punya kesempatan lagi. Ling Yue bertahan selama 30 menit. Saat ini, dia menduduki peringkat pertama. Luar biasa, memang pewaris terbaik keluarga Ling. Akhirnya, giliran Ling Xiao. Beban berat di betis Lin membuatnya sangat sulit di dalam air dengan tarikan tali yang berat. Dia akhirnya hanya bertahan 30 detik. Hasilnya berada di urutan terakhir. Semua orang berkata bahwa keluarga Ling tidak seharusnya mengirimkan orang yang tidak berguna untuk mempermalukan diri. 3 guru melihat Ling Xiao mengalami kerugian. Guru perempuan segera ingin melepas pemberat besi di kakinya. Guru yang menakutkan bersikeras untuk memberi Ling Xiao sedikit waktu lagi, agar dia bisa beradaptasi dengan pemberat yang ditambahkan kemarin. Master Skinny juga percaya Ling Xiao bisa menemukan cara untuk menguasai pemberat. Pelatih Lu dan Bibi juga mengatakan pada Ling Xiao untuk tidak berkecil hati. Masih ada 2 tes lagi. Pelatih Lu dan Bibi juga mendorong Ling Xiao untuk tidak menyerah. Apa yang ingin kamu lakukan untuknya? Dia hanya akan mempermalukan keluarga. Orang yang menendang bola Hunyuan dengan hebat. Urus urusanmu sendiri. Jangan terlalu dipikirkan. Siapkan diri dengan baik untuk tes kedua. Pertandingan telah memasuki babak kedua. Uji coba praktis. Ling Xiao baru saja terjun ke air. Langsung ditarik oleh pemberat besi di kaki dan menjadi yang terakhir. Ibu Ji berkata ia selalu menghambat keluarga. Seharusnya tangannya dipatahkan dan diusir dari keluarga Ling. Pose canggung Ling Xiao terus-menerus diejek oleh penonton. Di putaran kedua, dia lagi-lagi menjadi yang terakhir. Ketiga guru menemukan setelah Ling Xiao menambah beban. Kecepatannya meningkat 3 detik. Bakat Ling Xiao sama sekali tidak terbatas. Pertandingan memasuki putaran ketiga. Adalah orang pertama dalam jarak 200 meter. Ling Yue yang mendapat hasil terbaik naik ke panggung. Menerima tantangan dari semua anggota keluarga. Namun semua orang merasa bukan lawannya. Akhirnya Bibi maju ke depan. Bibi sangat berpengalaman. Di putaran pertama, kedua orang tidak ada yang unggul. Begitu bisa berputar, Ling Xiao langsung menggunakan putaran angin. Bibi Jinxiu kesulitan menghadapinya. Ling Xiao bahkan menendang Bibi dalam pusaran. Dan membuatnya terlempar ke belakang. Akhirnya unggul 5 detik dari yang terakhir. Ling Xiao menang dalam pertandingan. Kecil tidak peduli bagaimanapun juga. Tidak boleh takut untuk maju berperang. Bibi kecil, aku sudah tidak sanggup. Ling Xiao, apakah kamu ingin hanya melihat ibumu dihapus dari silsilah keluarga? Ling Xiao, seorang pahlawan, meskipun dalam situasi apapun, harus tetap memiliki keyakinan yang teguh. Jika kamu bahkan tidak berani untuk bertanding, itu sangat mengecewakan. Ling Xiao melihat kepada 3 guru. Akhirnya mengumpulkan keberanian. Aku datang. Banyak orang menertawakan dia yang terendah juga berani menantang. Semuanya menyuruh Ling Xiao untuk turun. Ling Xiao, tidak peduli bagaimanapun. Kau turun sekarang. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Turun. Ling Xiao dengan tegas ingin menantang. Aturan pertandingan menyatakan bahwa siapapun berhak untuk menantang. Jadi tidak ada yang bisa menyuruhnya turun. Ling Yue sama sekali meremehkan Ling Xiao. Mengklaim akan memberi jarak 20 meter. Ling Yue, apakah kamu pernah mendengar tentang perlombaan kura-kura dan kelinci? Kelinci, tidak selamanya dia akan menang. Tapi aku rasa kamu bahkan lebih buruk dari kura-kura. Keduanya terjun ke dalam air. Ling Yue yang angkuh benar-benar memberi Ling Xiao jarak 20 meter. Namun begitu terjun ke dalam air, Ling Yue dengan cepat mengejar Ling Xiao yang terbebani. Saat berputar, dia kembali menggunakan gerakan putaran pusaran. Keahlian luar biasa Yue ini, pasti tak tertandingi. Aku berani bilang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sang ayah menyimpulkan bahwa Ling Xiao pasti akan kalah. Namun gerakan pusaran Ling Yue ternyata tidak berpengaruh sedikit pun pada Ling Xiao. Hanya pusaran kecil. Lalat hanya bisa bergerak dengan beban kecil 1000 kg. Ling Xiao semakin cepat, menunjukkan bahwa dia sudah mulai terbiasa dengan berat putaran. Tidak tahu di mana batas kemampuannya. Ling Yue ingin menendang Ling Xiao yang mengejarnya. Namun satu tendangan justru memantulkannya kembali. Tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Terpaksa tidak punya pilihan. Ling Yue mengeluarkan jurus andalannya. Kali ini saat berputar, dia malah menggunakan pusaran bertubi-tubi. Ini adalah teknik yang telah lama hilang. Semua orang percaya Ling Yue pasti menang. Namun ketiga guru melihat bahwa dia sedang berjuang mati-matian. Bahkan 1000 pusaran pun,
tidak akan mempengaruhi Ling Xiao yang membawa beban 9.000 jin. Sudah saatnya bagi semua orang melihat bakat sejati. Tuan menekan remote control. Pemberat di kaki Ling Xiao otomatis terlepas. Ibu,